berumur gitu ya. Tapi tetap berupaya untuk tampil rapi ya di depan pasangannya. Kemudian juga kita melihat anak-anak kita ya secara fisik itu menarik ya karena mereka eh, cukup gizinya, eh, apa menyenangkan untuk dilihat karena rapi ya. Nah, itu kurota ayun yang termasuk fisik. Tapi yang lebih penting lagi adalah kurota ayun yang menyejukkan pandangan mata, mata batiniah, mata hati. Bagaimana seorang suami nyaman ya berada di samping istrinya, istri merasa nyaman berlama-lama di depan di di samping suaminya, anak-anak betah nyaman ya berada di dekat orang tuanya, orang tua merasa nyaman berada dekat dengan anaknya. Jadi kenyamanan, rasa betah, ya, rasa aman antar anggota keluarga itu adalah qurrata ayun dalam pengertian batiniah. Ya. Nah, ini adalah tujuan berkeluarga yang pertama. Karena kan kita tahu ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada orang yang tidak betah berlama-lama di samping suaminya. Karena suaminya itu, mohon maaf ya, bau badan misalnya. Suaminya itu suka marah-marah, sehingga si istri ini nggak nyaman berada dekat dengan eh, suaminya. Begitu juga sebaliknya, ada suami yang nggak betah berlama-lama, nyaman di dekat istrinya, karena istrinya cerewet, suka mengeluh, ya, yang dilihat dari suaminya kekurangan aja, ya. Sehingga si suami ini nggak merasa betah dekat istrinya. Udah gitu istrinya nggak dandan, ya, bau apa, bau bawang merah, bawang putih misalnya, ya. Jadi perasaan tidak nyaman itu berarti qurratu ayun belum tercapai, ya. Anak juga begitu, betah berlama-lama di samping orang tuanya walaupun dia udah dewasa, ya. Begitu juga sebaliknya orang tua merasa betah berlama-lama di samping anaknya karena anaknya itu menyenangkan, ya. Nah, ini adalah tugas tugas internal, ya, yakni qurrata ayun tadi ya. Robbana hablana min azwajina qurrata ayun. Nah, kemudian ada tujuan eksternal. Eksternal itu berarti keluar, keluar keluarga. Ya, bagaimana keluarga itu menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob kami, jadikanlah keluarga kami adalah keluarga imam. Imam itu berarti leader, pemimpin. Jadi kita menjadikan seluruh anggota keluarga kita itu sebagai orang yang berjiwa leadership, ya, berjiwa kepemimpinan. Bapaknya berjiwa kepemimpinan, ibunya berjiwa kepemimpinan, anak-anaknya juga berjiwa kepemimpinan. Kemudian mereka memimpin di kalangan mereka masing-masing. Bapaknya memimpin di kalangan bapak-bapak, ya, istrinya memimpin di kalangan ibu-ibu, anak-anaknya memimpin di kalangan anak-anak. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga pemimpin, keluarga yang menjadi teladan bagi lingkungannya, bagi tetangga di sekitarnya, bagi orang-orang di kantornya, atau di teman pergaulan istrinya atau suaminya. Keluarga ini menjadi keluarga pemimpin. Dan ketika keluarga ini menjadi keluarga pemimpin, menjadi keluarga yang teladan, yang diteladani, maka keluarga ini kemudian berhasil menjadi batu bata, ya, batu bata untuk menopang masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masyarakat yang eh, merupakan eh, negara yang baik, baldatun thayyibatun, ya, negeri yang baik di bawah warabun ghafur, di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, keluarga ini menjadi eh, batu bata untuk mencapai apa yang disebut dengan keluarga sejahtera, ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang kemudian nanti keluarga ini
ya akan menjadi penopang bagi keberhasilan sebuah masyarakat, sebuah negara. Ya. Sebaliknya, kenapa ada sebuah masyarakat rusak, sebuah negara itu hancur secara moral? Ya, itu disebabkan karena batu batanya, yakni keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat tersebut atau negara tersebut, ya, tidak tumbuh kepemimpinan, tidak tumbuh jiwa kepemimpinan. Bapaknya tidak menjadi pemimpin, ya, jiwanya tuh jiwa yang kerdil, istrinya juga begitu, jiwanya kerdil, tidak dewasa, anak-anaknya juga begitu, ikut-ikutan dengan budaya luar misalnya, terutama budaya Barat. Akhirnya keluarga tersebut, ya, menyumbang kehancuran bagi sebuah masyarakat atau sebuah negara. Nah, slide berikutnya bisa dilihat ya, slide berikutnya bisa ya. Bisa, bisa, Keluarga Ustaz. adalah ruang ujian, ya. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak dan Ibu, ya, bahwa Allah, ya, menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai ruang ujian. Jadi selain banyak sekali manfaat berkeluarga, ya, nanti kita akan lihat di dalam slide berikutnya, tapi ada juga, ya, ujian dalam membentuk keluarga. Ini keluarga siapapun, ya, berapa tahun pun mereka menikah. Apakah mereka menikahnya baru 5 tahun misalnya, 10 tahun. Kalau kita mungkin rata-rata sudah 20 tahun atau 30 tahun, ya. Maka Allah menjadikan keluarga itu sebagai ruang ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Makanya Allah berpesan di dalam surat 64 ayat 14 itu, hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh atau ujian bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi Allah berpesan agar kita itu, ya, hati-hati bahwa di antara anak-anak kita, istri kita tuh ada yang menjadi ujian keimanan buat kita, ya. Sehingga karena kita tahu, ya, bahwa keluarga ini adalah ruang ujian, ujian terhadap apa? Ada 4, ya. Yang pertama adalah ujian terhadap kesabaran. Ya, semakin kita lama berumah tangga, 20 tahun, 30 tahun tuh makin makin kita harus banyak bersabar. Dan kesabarannya itu semakin lama semakin berlipat ganda. Ya, misalnya ada sebuah keluarga dikaruniai anak-anak hanya satu, maka sabarnya satu. Dikaruniai anak dua, sabarnya meningkat harus dua. Nggak boleh satu lagi. Anaknya tiga, harus meningkat lagi. Kayak saya misalnya anaknya 8, ya harus meningkat berkali-kali lipat. Nggak bisa lagi disamakan dengan orang yang anaknya cuma satu atau dua gitu. Ya, karena setiap anak tuh punya dinamikanya yang berbeda-beda. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasobiru. Wahai orang-orang beriman, sabarlah dan lipat gandakan kesabaranmu. Tapi kita juga yakin bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada keluarga kita, pasti kita sanggup untuk mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seseorang sesuai kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi dengan berkeluarga, ya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun usia keluarga kita, usia pernikahan kita, kesabaran tuh menjadi sesuatu yang penting untuk selalu ada, ya, dengan dinamika yang terjadi istri, ya, dengan berbagai perilakunya suami, dengan berbagai tingkahnya anak-anak, begitu juga, ya. Dan kesabaran itu kalau kita lulus, ya, kita tetap sabar, misalnya tidak mudah bercerai, tidak mudah mengumpat, ya, dengan kelakuan anak-anak kita atau dengan perilaku istri kita, suami kita, ya. Maka maka kesabaran kita itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian yang kedua, sab- selain kesabaran, yang kedua adalah keikhlasan. Ya, berkeluarga itu harus ikhlas dan ikhlasnya itu tanpa pamrih. Karena ikhlas dengan pamrih, menyebut-nyebut misalnya kebaikan kita,
Misalnya kita bilang sama anak kita, misalnya, kamu itu sudah dibiayai bertahun-tahun, mana balas budimu gitu. Atau kita bilang sama istri kita, ya, kamu sudah dikasih nafkah sekian-sekian, mana balas budimu? Misalnya begitu ya. Nah, itu keikhlasan yang menuntut atau dengan kata lain meminta balasan, ya, dengan kata lain pamrih, itu bukan ikhlas. Kita nggak dapat pahala dari semua kebaikan yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, atau kepada suami kita. Ya. Padahal berpuluh-puluh tahun kita berumah tangga kan mestinya pahalanya banyak ini, karena kita ikhlas. Tapi gara-gara kita mengungkit, pamrih, ya, menghitung-hitung, bahkan diucapkan kepada istri kita, ya, kepada anak, kepada suami kita tentang kebaikan-kebaikan kita, kepada anak-anak kita. Akhirnya bertahun-tahun kita melakukan kebaikan itu hilang, ya. Kalau dalam bahasa Quran tuh disebut dengan hubutul amal, ya, amal yang seperti debu, ya, seperti debu yang berterbangan, amal yang hilang. Karena tadi itu pamrih, karena keikhlasan itu dimanapun, ya, bukan hanya berkeluarga, itu harus tanpa pamrih. Ketika keikhlasan dengan pamrih, rusak keikhlasan kita. Karena ikhlas itu kan kholaso, asal katanya. Kholaso itu artinya jernih. Ya. Kalau ibarat air itu H2O, belum dicampur dengan setetes apa zat-zat yang lainnya. Belum dicampur dengan kopi misalnya, apalagi ya, atau teh atau sirup, belum. Masih murni H2O. Nah, itulah ikhlas. Dan keikhlasan ini sekali lagi sepanjang waktu. Ya, kadang-kadang orang tua itu mengungkit kebaikan-kebaikannya ketika anaknya udah dewasa. Kok anak saya nggak ada balas budinya sih? Kok anak saya kok nggak peduli dengan saya? Padahal saya udah tua, udah sakit-sakitan. Kok dia nggak nggak ada balas-balasnya sih kepada saya? Nah, ini keikhlasan ini harusnya sepanjang waktu. Ya, setan ya itu berupaya supaya kita rusak amalnya. Dengan cara apa? Yaitu tadi pamrih. Ya, sehingga kita nggak punya banyak bekal pahala untuk masuk ke dalam surga. Makanya kita kalau misalnya ingin apa ya, ingin mengungkit, ya, ingin mengucapkan sesuatu yang rusak keikhlasan kita, kita harus banyak istighfar. Karena ikhlas itu artinya adalah berbuat sebelumnya ikhlas, ketikanya ikhlas, dan setelahnya ikhlas. Itu yang dimaksud ikhlas. Ikhlas yang benar ya. Sebelum beramal kita mencari ridho Allah, ya. Jadi nawaitunya niatnya itu untuk mencari ridho Allah. Ketika sedang berproses untuk melakukan sebuah amal tuh juga harus ikhlas, ya. Hanya untuk semata-mata mencari ridho Allah. Setelahnya, setelah selesai beramal, ya, kita juga harus ikhlas, tidak mengungkit-ungkit, ya. Nah, itulah apa ya, beratnya ikhlas. Makanya di dalam kitab-kitab para ulama itu biasanya bab ikhlas itu berada di bab awalan, ya, bab-bab pertama. Kenapa? Karena itulah inti dari agama, ya. Dan karena itulah apa, letak diterima atau tidaknya amal perbuatan kita, ya. Dan disitulah letak kebahagiaan. Karena orang ikhlas lah yang orang yang akan bahagia. Karenanya, karena itu kan di dalam surat Al-Fajr itu di ayat-ayat terakhir Allah memanggil orang yang ikhlas itu untuk masuk surga, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang tenang. Tenang itu artinya orang-orang yang ikhlas, yang bersih hatinya, ya. Masuklah kamu ke dalam golonganku. Masuklah kamu ke dalam surgaku, ya, dengan keriduanku. Masya Allah, ya. Kemudian yang ketiga, syukur Bapak dan Ibu. Jadi ruang ujian yang ketiga dalam sebuah keluarga itu adalah bagaimana Allah menguji tentang rasa syukur kita. Bersyukur nggak kita? Dapat istri seperti ini dengan kebaikan dan kekurangannya, dapat suami seperti itu, ya, dengan segala, misalnya dapat suami yang pelit, ya, dapat istri yang cerewet, itu kekurangannya. Tapi di samping itu kan pasti ada kelebihannya, ya. Nah, kita bersyukur nggak menerima
pasangan kita tuh apa adanya. Bersyukur nggak menerima anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, ada keluarga, mohon maaf ya, dititipkan oleh Allah anak yang memiliki kecacatan fisik misalnya. Kita tetap bersyukur nggak tuh? Atau kita malah protes sama Allah, marah sama Allah seperti itu. Ya. Nah, jadi bersyukur dengan takdir yang Allah telah berikan kepada kita, bahwa jodoh saya adalah si A yang selama ini menjadi istri saya atau suami saya. Kemudian kita tidak membanding-bandingkan istri kita dengan wanita-wanita yang ada di kantor kita, yang lebih peduli dengan kita misalnya, yang lebih apa baik ya menurut kita ya daripada istri kita yang sukanya mengeluh aja seperti itu. Tidak membanding-bandingkan, tidak membandingkan suami kita dengan pria-pria lain. Ya, itulah cara kita bersyukur. Tidak membanding-bandingkan itu adalah cara kita bersyukur. Ya Allah, aku terima takdirku. Ya, bersuamikan seperti ini, beristri seperti ini. Ya, jangan kemudian kita merasa rumput tetangga lebih baik daripada rumput di rumah sendiri. Bersyukur tanpa kufur itu berarti bersyukur tanpa mengingkari nikmat. Makanya Allah mengatakan lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian bersyukur, maka akan kami tambah nikmat kepada kalian. Akan tetapi kalau kalian kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, ingat ya, nikmat tersebut akan berubah menjadi azab. Makanya kalau kita lihat kan ketika ada orang tua sering mengeluh tentang anaknya ya yang bandel ya. Akhirnya anaknya betul-betul bandel, jadi azab bagi si orang tua tersebut. Karena suka mengeluh si orang tua ini. Begitu juga seorang istri yang suka mengeluh terhadap suaminya, ya. Seorang eh, suami mengeluh terhadap tentang istrinya, ya akhirnya betul-betul kejadian apa yang dia keluhkan tadi, ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ujian tauhid. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, karena eh, tauhid itu adalah inti dari keberadaan kita sebagai ciptaan Allah sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu maksudnya apa sih? Betul-betul menyembah Allah, tidak menjadikan Allah sebagai tandingan, ya. Tidak mengangkat tandingan-tandingan selain Allah. Ya, betul-betul cinta kita hanya kepada Allah, takut kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, ya. Harap kita kepada Allah. Wa ila robbika fargob. Dan kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah aku berharap. Ya. Jadi berkeluarga itu ujian tauhid. Jangan sampai karena istri kita baik betul, suami kita baik betul, anak-anak kita soleh gitu ya, menyenangkan kita kurota ayun. Akhirnya cinta kita kepada istri, suami, anak-anak itu melebihi cinta kita kepada Allah. Nauzubillah. Karena kenyataannya memang seperti itu. Ada keluarga itu ya, istrinya begitu mencintai, kalau istilah anak muda tuh bucin ya, budak cinta dari suaminya. Begitu juga suami saking cintanya kepada istrinya yang cantik, yang baik segala macam, ya, akhirnya dia mencintai istrinya melebihi melebihi apapun. Anaknya juga gitu dicintainya, ya. Bahkan dia rela mati demi anaknya. Kita kira-kira begitulah bahasa apanya tuh bahasa heroiknya seperti itu. Padahal ya cinta kita kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak itu kan harusnya derivasi. Derivasi itu turunan dari cinta kita kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita mencintai keluarga kita, makanya kita mencintai keluarga kita. Itu apa? Kalau ditanya kenapa saya mencintai istri saya, karena Allah nyuruh. Kenapa saya mencintai suami saya? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa saya mencintai anak-anak saya? Karena Allah yang nyuruh. Allah yang memerintah. Ya. Jadi cinta kita kepada Allah
itu di atas segala-galanya. Setelah itu yang kedua adalah kepada Rasulullah, yang ketiga kepada Islam, ya. Baru setelah itu kepada yang lainnya, kepada istri, suami, anak-anak, harta benda, ya. Baru itu di urutan yang berikutnya. Tapi tiga itu yang harus teratas. Pertama adalah sekali lagi Allah, Rasul, dan Islam. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rusula. Ya, itu hadis riwayat Tobroni itu. Ya, aku ridho Allah itu sebagai Tuhanku, Islam itu sebagai agamaku atau pedoman hidupku, dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah urutan cinta yang benar. Allah, saya ulangi ya, Allah, Rasul, dan Islam. Baru setelah itu kita cinta kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami. Ya, bahkan hati-hati ya, kita nasihati kepada orang yang begitu mencintai anaknya, begitu mencintai istrinya atau suaminya. Kita kita perlu wanti-wanti itu kepada orang-orang semacam itu. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena Allah itu punya sifat maha pencemburu. Allah itu marah kalau misalnya kita tuh mencintai sesuatu selain selain Allah. Allah tuh marah. Kenapa Allah marah? Karena Allah tahu. Allah tuh yang menciptakan hati kita tahu. Ya, hati kita ini kan yang buat Allah. Diri kita ini kan yang buat Allah. Allah itu sudah build up gitu ya. Sudah membuat desain. Hati kita tuh hanya bisa bahagia kalau mencintai Allah. Nah, ketika kita mencintai selain Allah, kita nggak bisa bahagia. Sama seperti mobil, build up-nya itu diisi bensin. Diisi malah solar. Ya tentu rusak mobil itu. Nah begitu juga manusia. Ketika sudah dibuat oleh Allah, didesain oleh Allah, hanya bisa bahagia ya karena mencintai Allah, karena zikir mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ya, ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir, mengingat Allah, mencintai Allah, ya, kamu bisa bahagia, kamu bisa tenang. Surat 13 ayat 28. Kita malah bandel. Ya. Kita malah mencintai selain Allah. Dampaknya apa? Kita jadi gelisah, jadi sulit bahagia. Karena apa? Menyalahi dari build up-nya ya, desain yang sudah dibuat Allah terhadap hati kita. Nah, ketika kita meletakkan cinta kita kepada anak kita lebih tinggi daripada kepada Allah, istri kita, suami kita lebih tinggi daripada Allah, Allah nanti cemburu. Cemburunya Allah tuh demi kebaikan kita, keselamatan kita. Karena Allah nggak ingin melihat kita tuh tidak bahagia. Allah ingin melihat kita bahagia. Kita diciptakan ini kan untuk berbahagia, ya. Nah, karena kita menyalahi dari desain awalnya, maka Allah cemburu dan sebagian mereka diambil oleh Allah, ya. Seorang suami yang terlalu mencintai istrinya, ya, akhirnya istrinya diambil oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, ya. Seorang istri yang terlalu mencintai suaminya, suaminya diambil oleh Allah. Supaya supaya si istri atau suami yang ditinggalkan tadi, yang tetap hidup tadi tuh bertafakur, ya, merenung dan kembali mencintai Allah. Jangan kemudian malah larut dengan kesedihannya, kemudian tidak mengambil ibroh, ya. Karena ya itu tadi, Allah segala ujian di dunia ini kan sebetulnya ujung-ujungnya adalah membuat orang bertauhid apa tidak. Ya, itu itu yang perlu kita renungkan bersama, Bapak dan Ibu. Jadi tauhid tanpa tandingan, kemudian tauhid sebagai kesibukan utama. Ini keluarga yang Islami, ya, yang sesuai dengan apa desain yang Allah ciptakan tentang sebuah keluarga, itu menjadikan tauhid sebagai kesibukan utamanya. Keluarga itu sibuk bercakap-cakap tentang tentang agama, tentang kedekatan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, ya, kepada kebaikan. Bukan malah keluarga itu sibuk bicara tentang harta,
tentang pernik-pernik dunia, tentang film-film, tentang seni, tentang apa ya, masakan misalnya. Pendek kata yang sifatnya itu pernik-pernik dunia. Kan ada keluarga, bahkan banyak, mungkin malah sekarang banyak keluarga yang terjebak sibuk sehari-hari omongan istrinya kepada suaminya, suami kepada istri, kepada anak-anak tuh sibuknya pernik-pernik dunia. Tapi mereka jarang berbicara tentang Allah, ber- saling nasihat menasehati gitu ya. Ya, anaknya nggak sholat dibiarkan, ya. Istrinya nggak sholat dibiarkan, suaminya nggak sholat dibiarkan gitu. Tidak ada watawasobil hak, watawasobil marhamah, ya. Tidak ada saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan di dalam kasih sayang. Padahal ya kalau kita lihat keluarga Rasulullah, keluarga para orang-orang soleh ya, para ulama, ya, termasuk sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu adalah keluarga-keluarga yang mereka tuh sibuk membahas tentang tentang agama dan bagaimana mengaplikasikannya, ya, bahkan tentang jihad. Keluarga-keluarga di Palestina sekarang ini yang sedang menghadapi ujian dari Allah, peperangan ya dengan Zionis ya, Zionis Yahudi laknatullah alaihi, ya, itu mereka udah bertahun-tahun, ya, kan kita lihat tuh video-videonya ya, bagaimana mereka suami istri mendidik anak-anaknya supaya dekat dengan Al-Quran, takor bil Quran, omongan mereka ada omongan tentang jihad, ya, bagaimana mempertahankan agama Allah di tengah-tengah apa himpitan dan tekanan dari Zionis Yahudi, terutama mereka yang tinggal di Gaza ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini di keluarga-keluarga yang insya Allah diberkahi Allah adalah keluarga yang lebih banyak ya isi percakapannya adalah percakapan tentang tentang agama dan pengamalannya, ya, bukan tentang harta atau tentang pernik-pernik dunia yang lainnya, ya. Bukan berarti nggak boleh ngomong harta, boleh ngomong pernik-pernik dunia, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi sebagian besar waktu mereka habis untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran. Ya. Nah, kemudian ikhwati fillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, apa manfaat dari terbentuknya keluarga keluarga Islami yang terkenal dengan istilah samara ya. Samara itu kan sakinah, mawadah, warohmah. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya paling tidak di sini disebutkan ada 5 ya. Yang pertama adalah keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, tenang, betah kita, nyaman kita. Kalau di rumah tuh merasa nyaman, betah, ngelihat wajah istri itu adem, ngelihat wajah suami itu seneng gitu. Anak-anak juga begitu ya. Kita lihat kita bahagia, seneng gitu. Hati kita tuh berbunga-bunga melihat anak kita. Begitu juga anak melihat orang tuanya juga begitu. Sakinah. Sakinah itu artinya keluarga bahagia, keluarga yang tenang. Kan ada istilah sakinah, mawadah, warohmah ya, Bapak dan Ibu. Itu diambil dari wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu surat surat Ar-Rum ya, surat 30 ayat 21. Yang yang selalu ada di undangan pernikahan itu ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan jodoh dari jenismu sendiri, ya, dan kemudian dijadikan di antara kamu sakinah, taskunu ilayya, kecenderungan dan ketenangan. Kemudian diberikan kepada kamu mawadah, ya, kebahagiaan, kebahagiaan yang bergelora gitu ya, yang membara, ya, dan juga ar-rahmah, ya, kasih sayang. Kasih sayang Allah, kasih sayang di antaramu. Cinta segitiga. Kalau saya sering mengatakan cinta segitiga. Ar-Rahmah itu cinta segitiga. Aku, engkau, wahai suami istri, dan Allah. Jadi cinta segitiga gitu. Nah, jadi ikhwatu filah, eh, sakinah mawaddah warahmah itu merupakan tujuan kita berkeluarga ya, terutama ke dalam tadi ya, qurratu ayun tadi. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Islami. Tadi sudah saya sebutkan keluarga-keluarga yang bahagia tadi, dia akan menjadi batu bata yang baik bagi terwujudnya masyarakat yang baik. Masyarakat yang
sejahtera, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus yang ketiga adalah terjadi regenerasi dakwah. Jadi dakwah ini berlanjut, Islam ini bertahan, ya, di sebuah masyarakat, di sebuah negara, ya. Itu Islam itu eksis, bertahan, ya. Ada estafeta dakwah, ya. Dan ini berarti keberhasilan kita dalam mendidik generasi berikutnya. Karena ketika generasi berikutnya, generasi muda misalnya jauh dari agama, jauh dari Islam, maka hancurlah, ya, bangsa tersebut. Ya. Nah, itu regenerasi dakwah terjadi. Kemudian yang keempat apa? Ringannya hisab. Kita suami, istri, ya, bapak dan ibu itu nanti salah satu pertanyaannya di yaumul hisab, di hari penghakiman, ya, di hari perhitungan amal, itu salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah, dan ini kita yakini, ya, adalah, ya, pertanyaan tentang keluarga. Wahai bapak, wahai suami, kamu udah bertanggung jawab nggak terhadap istri dan anak-anakmu? Istri juga gitu, bertanggung jawab nggak terhadap anak-anakmu? Anak-anak juga gitu, kamu berbakti nggak, ya, kepada orang tuamu? Nah, ketika semuanya itu berjalan secara ideal gitu, ya, artinya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ringan hisab kita. Tapi kalau kita nggak mendidik anak kita dengan sungguh-sungguh, ya, kalau kita tidak memberikan nafkah, misalnya suami, secara adil kepada istri, istri juga gitu, tidak memberikan kewajiban yang benar kepada suaminya, ya, orang tua tidak mendidik anak-anaknya dengan sungguh-sungguh, ya, mereka malah asik dengan kegiatannya, dengan kerjanya, dengan pergaulan sosialitanya, kalau ibu-ibu, ya, sehingga anak-anak terlantar pendidikannya. Maka yakinlah Bapak, Bapak dan Ibu, ya, hisab kita di yaumul kiamah itu akan berat. Bahkan kalau ibarat orang sekolah, ya, nggak lulus kita nanti. Nauzubillah, ya. Sehingga akhirnya, ya, kita masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Kan ayatnya jelas itu, ya. Surat berapa? 66 ayat 6 kalau nggak salah, ya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah sudah mengatakan bahwa keluarga itu, ya, harus kita pertanggungjawabkan nanti su- di yaumul kiamah. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, nauzubillah, ya, kita berlindung, ya, pada Allah, ya, kita nauzubillah, ya, kita bisa masuk neraka. Dan akhirnya manfaat kita membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah berkumpul kita di surga. Ya, kita berkumpul selama-lamanya dengan istri kita yang kita cintai, suami kita yang kita cintai, ya, anak-anak kita yang kita cintai, berkumpul kita selama-lamanya di surga. Tidak bisa lagi dipisahkan. Tidak ada lagi kematian yang akan memisahkan kita. Masya Allah, inilah puncak dari kebahagiaan seorang yang masuk surga. Ketika kita masuk surga, ya, tapi tidak membawa keluarga kita, kebahagiaan kayak kebahagiaan kita sepertinya akan apa, ya? Akan berkurang lah, ya. Saya membayangkan begini, nanti kalau misalnya masuk surga gitu, ya, terus kita, naudzubillah, ya, mungkin kalau kalau kita bisa nangis gitu, ya. Kalau kita apa, merenungnya gitu, ya, atau bertafakur tentang itu, ya. Misalnya saya tuh secara pribadi begitu, anak saya, ya, nanti kalau saya misalnya masuk surga gitu, ya, misalnya, ya. Nah, kita kan bersangka baik, ya, kita semuanya ini akan masuk surga. Tapi anak saya ada yang nyangkut di neraka gitu, ya. Misalnya anak saya 8, terus satu nyangkut di neraka, gimana ya? Saya akan mikirin gitu, ya, sedih gitu. Nah itu, ya. Makanya sebelum itu terjadi kita sekuat tenaga gitu menyelamatkan anak-anak kita. Ya, sehingga betul-betul, ya, semua anak-anak kita tuh, ya, bahkan cucu kita, ya, itu bisa berkumpul bersama kita di surga kelak.
Nah, sekarang saya beralih kepada pendidikan anak karena saya paham ya dari informasi Pak Kosasi ya, Ustadz Kosasi bahwa yang berkumpul ini kan orang tua senior semua ya, orang tua yang Betul. anak-anaknya sudah besar gitu ya. Ya, Nah, jadi Lolita, Ustaz. Lolos Lolita ya, 50 tahun. lolos 50 tahun. Jadi saya ingin menekankan tentang pendidikan anak. Jadi Bapak dan Ibu ya, pendidikan anak itu baik anak kita masih kecil maupun sudah pemuda ya, sudah dewasa maksud saya, pendidikan anak kita kepada anak tuh ya sebetulnya hanya tiga. Dan ini mohon diingat-ingat ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendidik anak kita supaya mendoakan kita orang tuanya. Ini sesuai dengan hadis tentang tiga amal yang tidak akan terputus ketika seseorang itu meninggal. Ya. Iza matal insan in kotoa amaluhu illa min salasatin. Min sodakotin zariyatin wa ilmin intafau biha wa walidin solihin yat'ulahu. Yang artinya adalah ketika seseorang itu meninggal, maka terputuslah semua semua pahalanya. Jadi pahalanya berhenti kecuali tiga amal, tiga perbuatan. Yang pertama adalah sodako zariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu kita masih digunakan oleh orang lain setelah kita meninggal, buku-buku kita misalnya, apalagi tuh ya, medsos kita ya masih ditonton karena mengajarkan kebaikan. Nah, itu akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Dan yang ketiga adalah wawalidin solihin yatulahu. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan ciri anak soleh itu adalah mendoakan orang tuanya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ciri anak soleh apa sih? Yang merupakan tujuan pendidikan kita mendidik anak adalah mendoakan orang tuanya. Makanya walaupun anak kita udah dewasa sekarang ini ya, kita terus nih ngingetin mereka gitu ya. Udah doain orang tua nggak kamu gitu. Kalau dia membalikan gitu, eh, papa, mama doain saya nggak? Ya, kita jawab, ya pastilah. Karena nggak usah disuruh-suruh atau diingatkan, orang tua itu pasti mendoakan anaknya. Pasti itu. Ya, orang tua saya juga begitu kan. Coba deh Bapak dan Ibu cek gitu ya. Orang tua kita tuh selalu mendoakan. Habis sholat tuh selalu mendoakan kita anaknya. Jadi nggak usah diingatin. Tapi yang perlu diingatkan itu adalah anak kita mendoakan orang tuanya nggak? Nah, makanya kita jangan jangan malu-malu ya untuk mengingatkan anak-anak kita supaya mendoakan orang tuanya. Dan kita meneladani, kita memberikan teladan bahwa saya ini walaupun sudah sudah usianya lolita tadi ya, bahkan orang tua kita atau kakek nenek dari anak kita itu sudah meninggal, kita tetap mendoakan mereka. Robbana firlana wali walidaya warhamuma kama rabbayana shogiro. Kan doa doa kepada orang tua yang paling terkenal itu kan. Ya, ya Rob kami, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, ya. Dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Kemudian yang kedua teguh beriman. Kalau bahasa agamanya istiqomah, ya teguh beriman. Innalazina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tidak pelin-pelan, istilah kerennya tuh tegak lurus gitu ya, kepada Allah, ya kepada perintah-perintah agama, ya, dan dia tidak tergoda dengan godaan-godaan duniawi, ya. Orang mengatakan harta, tahta, dan wanita atau pria, dia tetap teguh, maka pada saat itulah tatanazzalu alaihimul malaika. Seakan-akan malaikat turun kepada mereka, lalu mengatakan apa? Imbalannya nih, bagi yang mereka yang teguh beriman atau istiqomah. Imbalannya apa? Allah takhofu. Janganlah kamu takut. Jadi orang istiqomah tuh nggak takut sama siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wala tazanu. Dan janganlah kamu bersedih. Orang yang istiqomah tuh ya hidupnya tuh happy, bahagia, gembira. Kenapa? Karena dia ya tidak boleh bersedih.
Bahkan dia nggak bisa bersedih gitu. Karena hatinya tuh sudah diganti Allah dengan kegembiraan, kebahagiaan. Walaupun nggak punya duit gitu ya, walaupun banyak ujian, ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina coba tuh, Bapak dan Ibu lihat ya. Walaupun mereka istrinya terbunuh, suaminya terbunuh, orang tuanya terbunuh, anak-anaknya terbunuh. Tapi coba deh, Bapak dan Ibu lihat tuh, terutama paling tidak sebagian besar lah, sebagian besar. Itu mereka tuh hatinya tuh bersyukur kepada Allah, ya, tetap istiqomah, nggak ada yang protes kepada Allah. Ini gara-gara Allah ini saya begini, Allah kejam, ya. Kenapa suami saya, orang tua saya itu syahid gitu ya? Mereka nggak pernah protes, karena mereka itu istiqomah, ya. Mereka tetap ya di tengah-tengah ujian yang begitu luar biasa beratnya, mereka tetap ya hatinya tuh tenang, ya tenang bersama Allah, ya. Jadi istiqomah imbalannya apa? Tidak takut, tidak sedih, dan yang ketiga adalah wabsyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan surga sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Masya Allah ya. Jadi orang istiqomah itu ujung-ujungnya masuk surga. Kemudian yang ketiga, ya tujuan pendidikan anak itu adalah bermanfaat bagi orang banyak. Ini diambil dari dalil khairunas anfa'uhum linas. Ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Semakin dia memberikan manfaat banyak orang, maka semakin bermanfaat dia. Dan ini keberhasilan kita mendidik anak kita sesuai dengan apa ibaratnya profesi ya atau bakat anak-anak kita yang berbeda-beda. Ada anak kita misalnya ahli kimia misalnya, dia bermanfaat dalam hal kimia. Ada anak kita ahli kesehatan, kedokteran, dia bermanfaat dalam kedokteran. Ada anak kita ahli agama, jadi ulama, ulama hadis misalnya, dia bermanfaat dalam ilmu hadis. Ada anak kita yang ahli apa ya misalnya, ahli desain grafis ya, jago gambar, dia bermanfaat di dalam profesinya. Nah, kalau kita berhasil mendidik anak kita sesuai dengan profesinya, sesuai dengan bakatnya, potensinya, ya, maka bersyukurlah kita. Ya. Jadi tugas kita seumur hidup kita nih sebagai orang tua, ya, tidak peduli anak kita masih kecil atau sudah dewasa, bahkan udah menikah, ya, tetap kita perlu mendidik anak kita untuk mendoakan orang tuanya, mengingatkan mereka untuk teguh beriman, istiqomah, ya. Apalagi nauzubillah ya, jangan sampailah anak kita tuh pindah agama atau menikahi pasangan yang berbeda agama, nauzubillah, ya. Karena kita karena ulama sepakat ya, menikah dengan orang yang berbeda agama itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Memang di dalam Al-Quran ada ayat tentang dibolehkannya laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab. Tapi para ulama sekarang ini sepakat perempuan ahlul kitab itu udah nggak ada. Ya. Yang ada tuh perempuan beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan bukan ahlul kitab. Karena kalau ahlul kitab tuh masih menunggu-nunggu, ya misal orang Kristen ya, Kristen ahlul kitab atau Yahudi ahlul kitab itu masih menunggu-nunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW sebagai khataman nabiin ya, nabi terakhir. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi. Sehingga mayoritas ulama ya, jumhur ulama itu sepakat ya, laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan non-muslim, perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Haram. Ya, mereka berzina itu kalau misalnya apa tetap menikah ya. Nah, kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tiga inilah ya semakin semakin tercirikan ya, semakin terlihat ya tiga hal ini di dalam diri anak kita berarti semakin berhasil kita mendidik anak-anak kita. Ya. Dan ini perjuangan kita seumur hidup. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, masa kita bersama anak itu melalui fase-fase. Kita atau saya lah ya, dulu ketika anak saya masih kecil-kecil, ya.
atau bapak dan ibu ketika anaknya masih kecil-kecil ya, itu masa intim, masa di mana anak kita itu nempel melulu sama kita, ya, maunya sama kita aja, sering megang-megang kita, ya, sering gelayutan. Masya Allah itu masa-masa indah ya, di mana anak kita itu apa secara eksplisit ya menyatakan butuhnya mereka terhadap kita. Abi misalnya gitu ya, atau papa, mama, ya, jangan kemana-mana dong. Kalau kerja cepet dong pulang, misalnya gitu ya, sambil nangis gitu ya. Sampai kadang-kadang kita kewalahan gitu, karena anak kita maunya nempel terus gitu. Padahal kita mungkin mau kerja di rumah, misalnya mau melakukan sesuatu di rumah ya, tapi anak kita merengek nempel terus, ya. Nah ini masa intim biasanya sampai usianya 8 tahun. Nah setelah usia 8 tahun, anak kita masuk sekolah maksud saya, kalau masuk sekolah kan usia 6 tahun ya, tapi ketika dia berada di fase sekolah ya, SD 9 tahun sampai 14 tahun, SMP ya, SMA. Nah, disitulah anak kita tuh mulai jaga jarak terhadap kita. Inilah masa kritis, masa di mana anak kita tuh kritis itu mulai mulai punya dunianya sendiri, mulai bertanya eh, tentang keberadaan dia, kemudian peran dia sebagai anak, mulai protes terhadap orang tuanya, ya, berontak, ya. Kalau misalnya nggak setuju terhadap orang tuanya, ini masa-masa di mana mereka kemudian mulai menjaga jarak. Kalau masa intim mereka bisa nempel kepada kita, masa kritis ini mereka udah punya dunianya sendiri, udah punya teman, ya, lingkungan pergaulan, ya, yang kemudian membuat mereka eh, mulai sulit untuk bersama dengan kita, ya. Mereka udah punya waktu tersendiri ya dengan apa dengan sekolahnya, dengan teman-temannya, ya. Nah, masa sibuk ini mulai jarang lagi ya, kita bertemu dengan mulai jarang lagi kita bisa bersama-sama dengan anak kita. Masa sibuk usia 15 tahun SMA, kemudian kuliah ya sampai 23 tahun itu mereka udah asik tuh dengan dunianya dan kita mulai kesepian. Mungkin rata-rata kita yang usianya 50 tahun ini, anak-anaknya ya, itu berada di fase ketiga ini. Masa di mana mereka udah sibuk dengan kuliahnya, bahkan kuliahnya di luar kota, bahkan di luar negeri misalnya. Kita udah jarang lagi ketemu dengan mereka. Kalau kita ingin bersama-sama, harus nunggu Lebaran dulu, ya. Harus nunggu momen-momen khusus, nggak bisa tiap hari. Disitulah kita kemudian mulai kesepian ya. Walaupun anaknya banyak gitu, anaknya satu persatu sudah mandiri. Nah, kemudian yang keempat adalah di mana anak kita sudah menikah, sudah bekerja, sudah punya apa anak lagi yang merupakan cucu kita, ya. Kita be- udah apa? Udah tidak lagi menjadi skala prioritas, ya, karena sudah diganti oleh keluarganya sendiri, oleh istrinya, suaminya dan anak-anaknya sendiri. Ya, inilah masa di mana ya orang tua kembali menjadi pengantin baru. Kalau masih lengkap ya, masih ada istrinya atau suaminya, dia jadi pengantin baru. Kemana-mana berduaan, gandengan tangan, ya, dengan tertatih-tatih, karena sudah jadi kakek dan nenek. Ya. Anak-anak jarang pulang. Pas Lebaran adalah saat-saat yang dinantikan. Ya, ketika anaknya datang bawa bawa cucunya, wah senang sekali kita sebagai orang tua. Tapi kemudian kalau anak kita nggak peduli, ya, kan ada kasus tuh, sekarang udah semakin banyak ya, anak-anak yang nggak peduli kepada orang tuanya ditaruh di panti jompo. Bahkan ada kemarin tuh yang suami istri meninggal di mana tuh ya, Pak Kosasi ya, yang baru seminggu ya, mayatnya itu Iya, ditemukan oleh tetangga ya, dalam keadaan sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kerangka gitu ya, anaknya nggak ada yang datang untuk nengok.
sepanjang masa tua si orang tua tersebut, sampai ketika sudah mati pun, sudah meninggal, si anaknya nggak ikut nguburin juga, ya, sehingga dikecam tuh oleh netizen, ya. Kan netizen itu selalu benar dengan sabdanya, ya. Dikecam itu si anak-anak yang 3 orang itu, kalau nggak salah ya, anaknya 3 itu. Di mana tuh ya Pak Kosasi ya? Saya lupa itu. Di daerah Bogor nggak salah ya, Dari Bogor ya, ya, ya kalau nggak salah. ya. Nah itu contoh, Keturunannya. ya itu contoh bagaimana ya orang tua di apa, diacuhkan ya, tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Eh, saya percepat ya. Nah ini fase pendidikan anak menurut Ali bin Abi Thalib, ya. Bagaimana kita memperlakukan anak sesuai dengan fase kedewasaan mereka, ya. Kalau anak kita umurnya 0 sampai dengan 8 tahun, perlakukan mereka sebagai raja. Kemudian 9 sampai 14 tahun, perlakukan mereka sebagai tawanan. Dan kalau sudah 14 tahun ke atas, mungkin sebagian kita, anak-anak kita sudah 14 tahun ke atas ya, perlakukan dia sebagai sahabat. Maksudnya gimana sebagai raja? Sebagai raja tuh maksudnya kalau anak kita masih kecil-kecil gitu ya, ya penuhi semua permintaannya. Maaf, penuhi sebagian besar permintaannya. Dia mau begini, mau begitu, jangan terlalu banyak aturan-aturan. Saya melihat kalau di Arab Saudi itu kalau kita naik haji atau umroh ya, itu anak-anak kecil Arab Saudi itu nggak pakai jilbab, berlari-larian di Masjidil Haram, di apa Masjid Nabawi itu kan, nggak pakai jilbab. Saya perhatiin kok nggak pakai jilbab ya anak-anaknya. Oh ternyata mereka memperlakukan anaknya sebagai raja gitu. Jangan terlalu banyak aturan dulu. Ya, nanti kewajiban pakai jilbab itu baru setelah anaknya tuh akil balik ya. Nah nanti kalau anak kita udah 9 tahun ke atas, apalagi sampai 14 tahun di masa masa akil balik ya, masa masa dia sudah dewasa di dalam Islam kan, 14 tahun rata-rata, atau fasenya itu kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan haid yang pertama, maka perlakukanlah dia sebagai tawanan. Tawanan itu artinya mereka dikasih aturan-aturan, tata tertib bermasyarakat, tata tertib sebagai sebuah keluarga, tentang etika, ya, nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan seterusnya. Ya. Kasih reward and punishment kalau mereka melanggar aturan, karena mereka adalah tawanan dalam tanda kutip ya, supaya mereka peduli terhadap dan bertanggung jawab terhadap terhadap lingkungan. Ya. Nah nanti kalau anak-anak kita udah 14 tahun ke atas, sudah akil balik, ya, bahkan sudah mahasiswa misalnya, sudah apa bekerja, sudah menikah, perlakukan dia sebagai sahabat. Jadi kita kalau ketemu anak kita tuh ngobrol sama anak kita ya seperti ngobrol sama teman gitu ya, sama sahabat. Ya. Jangan lagi terlalu banyak mendikte, ya. Jangan lagi terlalu banyak ya mengatur seperti waktu dulu kita mengatur mereka di waktu kecil gitu ya. Karena mereka ya sudah sama-sama dewasa seperti kita. Nah, itu ya. Nah, ini rinciannya ya, memperlakukan anak sebagai sahabat yang tadi itu ya di fase terakhir ya, fase ketika anak kita sudah akil balik ini, nomor 3 ini yang perlu kita lakukan itu yang pertama adalah perlakukan anak sebagai sahabat. Sahabat itu yang pertama adalah menjadi pendengar empati. Ya, kita tidak hanya sekedar menuntut anak atau kalau ngomong tuh eh, dominan memonopoli pembicaraan ya, tapi kita kasih kesempatan anak kita untuk menyampaikan pendapatnya. Kita sendiri berubah menjadi pendengar yang empati. Kemudian eh, ya kita mengerti karakter dan potensi anak, kita kembangkan anak kita bantu anak kita biayai anak kita sesuai dengan potensinya. Ya. Kenal karakternya. Ya. Ada anak kita yang pendiam, ada anak kita yang hiperaktif misalnya. Ya, kita memaklumi itu dan kemudian eh, apa menghargai ya perbedaan-perbedaan karakter di antara anak kita. Libatkan diri dalam kegiatan anak.
Misalnya anak kita, terutama momen-momen yang penting ya bagi anak kita. Anak kita wisuda, kita hadir. Anak kita menikah, kita hadir ya, kita support. Anak kita ujian kelulusan misalnya, kita kita dukung, kita support ya, libatkan diri dalam kegiatan anak, termasuk kalau anak kita laki-laki, kita misalnya camping bareng ya dengan anak kita. Kalau anak kita perempuan, kita eh, beraktivitas bersama, misalnya ya, masak-masakan misalnya, atau apa eh, apalah ya yang khas dari anak perempuan tuh apa, anak laki-laki apa ya. Kemudian saya percepat aja ya, memperlakukan anak sebagai sahabat itu juga adalah memberikan kepercayaan anak dengan segala konsekuensinya. Kita latih anak kita untuk disiplin, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah memaafkan dan mendoakan. Ya. Kita ini kadang-kadang sebagai orang tua ya, suka kesel dengan anak kita, bahkan sakit hati lagi dengan perilaku anak kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kadang-kadang sakit hati kita itu kita bawa-bawa bertahun-tahun ya. Ketika misalnya anak kita nakalnya tuh di masa SMP, kita bawa-bawa sampai besar. Anak kita sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Atau anak kita nakalnya di masa SMA, kita bawa-bawa ketika dia menjadi mahasiswa, ketika dia bekerja, ketika dia menikah. Jadi kita simpan sakit hati kita tuh berlama-lama. Dampaknya apa? Ya, dampaknya kita tidak bersangka baik ya, tidak husnuzon kepada anak kita. Akhirnya ana inda zoni abdi bi, kata Allah. Aku ini berada pada sangka hambaku. Ya. Akhirnya apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Kita dalam hati mengatakan anak saya tuh nakal ya, kayaknya nggak bisa lagi dibilangin. Ya betul, akhirnya seperti itu. Ya, padahal kita harusnya kan terus optimis ya, bersangka baik terhadap anak kita. Ya, anak kita suatu kita bisa berubah. Mungkin sekarang nakal, mungkin dia membuat saya tuh menangis ya karena sakit hati, mencucurkan air mata ya. Tapi saya yakin suatu ketika anak saya itu akan bisa berubah ya. Jadi ada apa ya? Ada sangka baik dan itu berarti kita memaafkan anak kita. Terus kita doakan terus anak kita karena senakal-nakalnya anak kita ya darah daging kita dan masih tanggung jawab kita gitu. Saya saya pernah baca dulu ya, Roni Patinasarani kan, pasti teman-teman ingat ya Roni Patinasarani itu siapa? Kiper ya, kiper nasional zaman dulu. Dia agamanya Nasrani, Kristen, tapi kisah hidupnya tuh ketika mendampingi anaknya yang kecanduan narkoba dan bolak-balik direhabilitasi, tapi si Roni Patinasarani ini kiper nasional ini dalam dalam kisahnya tuh yang saya baca, dia terus mendampingi anaknya ya. Walaupun anaknya tuh bandel gitu ya, kecanduan narkoba gitu. Wah, udah rusak banget lah kira-kira begitu ya. Tapi tetap nih si Roni Patinarsana itu tetap bersama anaknya ya, ikut ikut merawat anaknya yang kecanduan narkoba, masuk rehabilitasi ya. Jadi saya ngambil pelajaran, Masya Allah ya, luar biasa ini ya. Dia agamanya bukan Islam, tapi dia begitu paham gitu ya bagaimana ya memaafkan anaknya ya. Beribu-ribu kali anaknya berbuat salah ya, beribu-ribu kali juga dimaafkan. Dan akhirnya anaknya itu berubah ya. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi ya, saya nggak ngikutin lagi. Anaknya itu berubah, akhirnya jadi apa? Jadi tobat, tidak lagi pakai narkoba. Jadi memaafkan itu penting. Terus mendoakan juga ya, mendoakan. Sehingga anak kita tuh suatu ketika bisa berubah. Ya. Ada anak yang berubah ketika dia usianya udah 50 tahun. Ya. Baru berubah dia. Mungkin teman kita juga begitu kan. Teman kita tuh, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kan suka reuni itu ya. Ada teman kita gitu, atau teman, kalau yang pasti teman saya lah ya.
teman saya di alumni SMA. Saya kan SMA 16 ya, alumni SMA 16. Itu ada yang berubah setelah usia 50 tahun. Setelah ikut pengajian, termasuk pengajian alumni itu berubah. Saya lihat tuh perubahannya. Saya kan mimpin pengajian tuh di alumni saya ya. Saya lihat tuh perubahannya. Padahal dulunya bandel gitu. Saya dengar informasinya dia juga masih suka mabok-mabokan gitu ya. Usia 40 tahunan masih suka mabok gitu. Tapi sekarang berubah. Nah, itu doa orang tuanya mungkin yang sudah meninggal entah kapan gitu. Baru berubah. Ketika anaknya udah 50 tahun baru berubah. Jadi anak yang soleh. Jadi nggak ada kata putus asa sebetulnya untuk selalu memaafkan dan mendoakan anak kita. Dan yang kedua juga kalau kita memaafkan dan mendoakan anak kita, pribadi kita jadi sehat. Tapi kalau sakit hati sama anak kemudian dibawa kemana-mana, akhirnya kita juga jadi stres kan. Nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa happy. Bahkan akhirnya kita penyakitan gitu kan. Karena mikirin anak terus ya, dengan segala perilakunya. Ini slide terakhir ya. Wasiat bermakna untuk anak kita ya. Ingatkan terus anak kita. Kalau perlu kita buat nih sebagai apa ya, surat wasiat ya. Surat wasiat kepada anak kita, terus mendoakan orang tua, nak, ya. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal, sesibuk apapun kamu. Baca Al-Quran setiap hari, karena Al-Quran itu akan menyelamatkan kamu nanti di Yaumul Hisab. Akan menyelamatkan kamu nanti di alam barzah. Ya. Ini kan hadisnya jelas, ya, dalilnya jelas. Kemudian ikut tarbiyah pengajian, jangan sampai lupa ya untuk ikut pengajian rutin ya sepanjang hidup kamu. Ya, baik eh, orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Ini wasiat bermana. Kalau harta itu ada alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Rasulullah saja tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya. Harta harta ini ya, materi ya, tidak. Ya. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan anak kita dalam keadaan apa ya, tanpa mewariskan harta sama sekali. Bukan begitu juga, ya bukan maksudnya begitu. Tapi maksud saya warisan harta itu ya kalah penting dibandingkan dengan warisan bermakna berupa empat hal ini. Ya, atau dengan kata lain, kita mewariskan nilai-nilai Islam kepada mereka. Karena itulah yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, bukan harta. Ya. Itu saja, Ustadz Kosasi. Ya, Baik, Ustaz. ini wasilah perubahan anak ya, dengan sedekah. Ya, niatkan untuk perubahan anak kita ya. Kita sedekah, terutama sedekah subuh ya. Kita doakan anak kita si A, kita sebut anak pertama kita misalnya si A atau si B, anak kedua kita ya. Ya Allah, dengan sedekah ini jadikanlah wasilah untuk anak kita berubah ya. Kemudian tatkala dalam sholat ini Said bin Al-Mughirah ya. Saya nggak kebaca nih ya. Said bin apa? Saib. Ya. Itu Ustaz bin berkata, Musaib. iya, berkata ya. Ini ini untuk kita renungkan bersama ya. Tatkala dalam sholat aku teringat anakku, maka aku pun menambah rokaat sholatku. Maksudnya apa? Jangan-jangan anak saya tuh menjadi anak yang nakal, ya, yang tidak soleh, ya, yang jauh dari agama. Itu gara-gara saya orang tuanya. Sehingga kalau kita melihat anak kita nakal, introspeksi kita adalah kita harus menambah ketaatan kita kepada Allah. Masih belum berubah anak kita, tambah lagi ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita semakin taat kepada Allah, Allah membalikkan hati anak kita untuk bertobat dan ya untuk menjadi anak yang soleh atau solihah. Taib, ya, nah, kesalahan orang tua, ya, nih kesalehan orang tua merupakan modal utama pendidikan anak dalam Islam. Sebaliknya nih, kita introspeksi, kenapa anak saya bandel ya, kenapa anak saya susah dibilangin durhaka, cuekin saya. Mungkin itu disebabkan karena keburukan kita, kejahatan kita, maksiat kita, dosa-dosa kita, kezaliman kita kepada orang tua kita sendiri, ya.
dan akhirnya berpengaruh pada anak kita. Ya, mungkin kita dulu waktu muda ya berbuat maksiat. Sekarang mungkin udah tobat, tapi dulu pernah bermaksiat, pernah melakukan kezaliman. Ya. Balasannya melalui anak. Nikita Mirzani ya, itu saya ketika kan lagi ngetop ya, Ustadz Kosasi ya, Nikita Mirzani dengan Ya, anaknya Loli sorry. itu kan saya jadi Masya Allah ya, Allah itu memang apa ya, eh, kenapa Loli itu bisa begitu sampai apa ngata-ngatain anaknya yang membuat kita terkaget-kaget sampai dikatain anak-anaknya binatang lah gitu ya. Terus kita melihat bagaimana kisah hidup Nikita Mirzani kan sebagai artis yang ya kita tahu bersama lah ya, eh, suka menjual maaf ya, menjual kemaksiatan gitu ya dalam pengertian yang luas gitu. Ya mungkin ya dia berbuat maksiat, akhirnya dia disakiti oleh orang yang paling dia cintai. Siapa itu? Anaknya. Ya. Jadi mestinya Nikita Mirzani atau orang tua yang begitu ya, yang banyak bermaksiat tuh harusnya introspeksi ya. Kenapa anak saya tuh melawan saya gitu? Ya mungkin karena saya ya durhaka kepada Allah, sehingga akhirnya anak saya durhaka kepada saya. Kemudian saya tobat, ya kita tobat gitu sebagai orang tua. Yang mudah-mudahan nanti anak kita menjadi berubah, jadi anak yang baik. Ya. Itu kira-kira Baik, Ustaz. Ustadz Ah, Kosasi. Terima kasih. waktunya juga sudah hampir Ya, mendekati jam 10. Jadi baik. mungkin ini ada kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini tinggal tersisa 8 menit lagi ini. Ya, Jadi silakan. ah, ini terima kasih pada jemaah yang sudah eh, mengirim pertanyaan lewat chat room ini, Ustaz. Yang pertama itu, Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bagaimana contoh-contoh jika eh, cinta pada keluarga melebihi cinta dari Allah. Kira-kira contoh seperti apa, Ustaz? Diulang lagi, Afan ah. Ya, ya, mohon izin bertanya bagaimana contoh-contoh cinta terhadap keluarga yang melebihi cintanya kepada Allah. Contohnya, misalnya ya, kita lebih banyak mengingat anak kita, istri kita, suami kita daripada mengingat Allah. Ya. Hmm, Jadi zikir kita tuh lebih banyak zikir untuk zikir itu kan mengingat. Ya. Kemana-mana yang di kepala kita ingatnya anak aja seperti itu. Atau istri atau suami, padahal kan harusnya Allah. Makanya zikrullah kan istilahnya, mengingat-ingat Allah. niat Allah. Nah, itu satu contoh. Yang kedua misalnya ya anak kita ya jangan anak lah ya. Eh, yang yang saya kepikiran tuh misalnya istri kita buka jilbab misalnya. Istri kita udah pakai jilbab nih, terus dia buka jilbab. Terus kita membolehkan atau nggak membolehkan, tapi kemudian akhirnya membolehkan gitu karena kalah adu argumentasi dengan istri. Ya, berarti kita eh, membiarkan istri kita melakukan perbuatan dosa ya, yakni melepas jilbab. Mestinya kan kita harusnya marah gitu, berusaha sekuat tenaga untuk agar istri kita tidak buka jilbab. Atau misalnya contoh lain, kita tahu suami kita korupsi, istri tahu nih, atau anak-anak tahu suaminya korupsi, tapi dibiarkan, bahkan dinikmati, sama-sama dinikmati. Ya. Padahal kalau dia cinta kepada Allah, mestinya dia menegur, ya, karena orang yang cinta kepada Allah, ya, berarti dia takutnya kepada Allah, ya, ikutnya kepada Allah. Tadi kan saya katakan ya, cinta, takut, ikutan, harap kita kepada Allah. Sehingga ketika orang yang kita cintai melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, ya kita larang, kita ingatkan. Tapi kalau kita terlalu mencintai seseorang kan, kita biarkan dia. Sama seperti anak muda gitu, karena cinta sama pacarnya, akhirnya dikasih tuh ya kehormatannya atas nama cinta gitu.
Padahal kan nggak boleh, itu kan melanggar melanggar syariat ya, memberikan apa kesuciannya di luar nikah. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang berikutnya lagi apa, Pak Kosasi? Ustaz, berikutnya itu Assalamualaikum Ustaz. Untuk yang berpoligami, waduh ini pertanyaannya agak ngeri-ngeri sedap Ustaz. Untuk yang berpoligami, apakah dapat menjadi keluarga samara dan berkumpul di surga? Masya Allah ya. Jadi samara itu ya eh, tidak tergantung dari jumlah istri. Karena dalam Islam itu kan istri itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga sampai empat ya. Monogami dan poligami. Ada istri, maaf, eh, ada suami istrinya satu, tapi nggak bahagia. Ya. Ada istri, ada suami istrinya lebih dari satu, tapi bahagia. Kan gitu ya. Atau sebaliknya, ada suami punya istri satu, bahagia. Tapi giliran dia mencoba poligami, bukan mencoba ya, ketika dia melakukan poligami, justru malah jadi malapetaka. Jadi yang penting tuh bukan berapa jumlah istri, tapi yang penting adalah bagaimana istri dan suami ya, atau istri-istri dan suami itu menerapkan ajaran Islam. Ya, karena kalau dia menerapkan ajaran Islam, misalnya istri nih, maaf, misalnya suami melakukan poligami, terus dia berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan istri-istrinya tuh cintanya kepada suami itu ya tadi itu nggak lebih besar dari cintanya kepada Allah. Sehingga ketika suaminya tuh menikah lagi, misalnya, ya tentu dengan cara-cara yang benar ya, bukan menikahnya tuh melalui perselingkuhan atau melalui diam-diam gitu ya. Akhirnya ketahuan, baru dia ngaku. Ya, istrinya kaget ya, karena suaminya nikah diam-diam, bukan seperti itu cara-cara yang tidak ahsan ya, tidak baik, tidak tidak sesuai dengan syariat. Kalau mau poligami itu istri yang apa suami yang benar ya, itu dia ya bukan minta izin, tapi memberitahu suami apa memberitahu istrinya. Dan kalau istrinya memang eh, menyadari bahwa suaminya tuh memang perlu poligami dengan berbagai alasan yang sesuai dengan syariat ya ya dan dia memperbolehkan ya berarti pernikahan itu ya atau poligami itu dimulai dengan sesuatu yang baik gitu ya, atau yang indah gitu ya. Ya. Saya sendiri Bapak dan Ibu itu selera saya tuh monogami ya. Saya nggak nggak pernah berpikir untuk poligami gitu karena ya itu kan selera ya. Selain juga karena masalah kebutuhan tapi juga masalah selera. Nah, jadi apakah yang poligami ini bisa berkumpul nanti di surga dan samara di sana, ya bahagia di sana, ya bisa, ya. Asalkan di dunia. Jadi gini, apa yang kondisi di surga itu adalah cermin kondisi yang ada di dunia. Kalau di dunia kita bahagia, di surga kita akan bahagia, kan gitu ya. Kalau misalnya keluarga poligami ini berantem dulu di dunia, ya bagaimana bisa berbahagia di surga, ya. Justru nanti si suami ini yang melakukan poligami dengan cara zalim karena tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, justru dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, oh ini saya bisa baca nih ya. Apa saya baca aja ya, Ustadz Kosasi ya? Atau mau dibacain dari Damar ya? Halo? Suara saya terdengar? Baik, Halo? Ustaz. Ya, ya, Ustaz. Baik. Selanjutnya, Ustaz ya. Ya, Ya, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya, apakah ada syarat bagi seorang ayah suami untuk dapat menarik anggota keluarganya ke dalam surga? Begitu pula untuk istri dan begitu pula untuk anak. Apakah ada syaratnya? syaratnya adalah kalau suami istri melaksanakan kewajiban, ya, kan? Kewajiban suami memberi nafkah,
Kewajiban istri melayani suami dalam pengertian yang luas. Mendidik anak itu kewajiban siapa? Kewajiban suami istri, kewajiban ayah dan ibu, bukan hanya kewajiban ibu. Nah, ini sebagian sebagian kaum muslimin di Indonesia itu, keluarga-keluarga Indonesia tuh salah paham itu bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab ibu. Bukan. Pendidikan anak anak itu tanggung jawab bapaknya malah. Ibunya membantu bapak untuk mendidik anak. Kan ayatnya jelas, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum tadi ya, wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada ayah, ya, kepada bapak. Jadi bapaklah yang diminta pertanggungjawaban lebih besar daripada ibu. Ya. Jadi laksanakan kewajiban, kemudian didik anak kita dengan tiga hal tadi, bapak dan ibu ya. Apa tadi? Mendoakan orang tua, istiqomah, lalu memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah ya, anak kita masuk surga ya, dan kita insya Allah juga masuk surga. Kalau misalnya melaksanakan kewajiban kita dan kita kan walaupun orang tua adalah anak juga dari orang tua kita kan. Nah, kita juga melakukan itu. Istiqomah, mendoakan orang tua kita walaupun udah meninggal ya, apalagi masih hidup, kemudian selalu memberikan manfaat walaupun usia kita sudah 50 tahun bahkan 60 tahun. Ya kan kita bisa tetap memberikan manfaat. Jadi anak kita melakukan tiga hal tersebut, kita kita juga melakukan tiga hal tersebut, ya. Kemudian kita melaksanakan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, ya. Kalau sebagai orang tua adalah mendidik anak, kalau sebagai suami adalah eh, kewajibannya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kalau sebagai istri kewajibannya adalah melayani suami ya dalam pengertian yang luas, ya, termasuk kebutuhan biologis suami, ya, maka insya Allah masuk surga tuh semuanya. Ya. Roni Dan Patinarsarani bukan kiper ya? kamu Siapa ya Roni Patinarsarani? striker tuh. Kalau yang kiper Roni Paslan. Oh iya ya. Ini dari Is Ini Helianti ya? pertanyaan terakhir nih, Zat. Ya ya. Apakah keluarga yang tidak berbahagia di dunia dengan kehendak Allah bisa menjadi keluarga bahagia di surga nanti, Zat? Apa yang dimaksud bahagia di sini nih? Ya. Kalau misalnya keluarga itu banyak musibah di dunia, ya, banyak ujian gitu, ujian ekonomi, ya, atau seperti di Palestina misalnya tuh ujian apa pembunuhan ya, genosida gitu. Ya, kalau ujiannya itu berupa mendekatkan diri kepada Allah, ya, ujiannya itu adalah ujian bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, ya, hidupnya susah, ya, nggak punya banyak uang misalnya, ya, mereka akan bahagia di akhirat nanti. Ya, mereka akan jadi orang kaya karena di surga itu kan seluas langit dan bumi. Ya, ibaratnya kalau kita punya rumah tuh rumah kita luas banget gitu ya. Tidak tidak ukuran 60 meter persegi gitu ya. Seperti misalnya rumah kita di dunia gitu enggak. Ya. Jadi saya ulangi ya, kalau kita ditimpa musibah, banyak musibah di dunia, tapi membuat kita tetap beriman kepada Allah, ya, sabar dan bersyukur, maka insya Allah kita tetap apa? Maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan, ya, kenikmatan dan kebahagiaan di surga. Ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud eh, tidak bahagia di dunia itu adalah karena hidupnya eh, jauh dari Allah, merugikan orang lain, ya, apalagi itu. Eh, Kalau suka gibah, pokoknya kepribadiannya tuh kepribadian yang hatinya tuh sakit gitu ya, atau perbuatannya tuh banyak berbuat maksiat gitu. Suami sering selingkuh, istri sering selingkuh, ya, sehingga tidak bahagia, berantem terus suami istri, ya, ya nggak mungkin nanti dia bisa masuk
masuk surga aja belum tentu ya, apalagi berbahagia dengan, apalagi berkumpul dengan keluarganya, ya. Karena di dunia dia sudah menanam, ya, menanam keburukan untuk bekal dia di akhirat. Kan prinsipnya adalah apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Kalau kita menanamkan kebaikan di dunia ini, maka kita akan dapat kebaikan nanti di akhirat, masuk surga. Tapi kalau kita menanam keburukan, misalnya suka menzalimi orang lain, korupsi misalnya, apalagi ya selingkuh, ya. Kalau anak durhaka kepada orang tua, ya bagaimana mereka bisa berkumpul di surga dengan bahagia? Ya, kira-kira itu ya jawaban saya. Baik, Ustaz. Baik. Ya, mungkin ini juga merupakan pertanyaan terakhir saat jadi eh, kajian kita alhamdulillah sudah sampai di penghujung waktu. Jadi biasanya kami juga eh, mohon kajian ini bisa ditutup oleh Ustadz eh, dengan doa. Begitu mungkin dan kami minta perkenannya Ustadz untuk menutup acara kajian kita ini dengan doa. Fadol. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama berdoa, dan sebelum berdoa saya mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan, ya. Kita awali doa kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ala aziniyah wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair innaka kulli syai'in qadir Amin. tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Rahman, ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang rukun, damai, mesra, bahagia di dunia dan di akhirat dalam penjagaanmu ya Allah. Amin. Allah. Ya, keluarga kami, keluarga yang mencintai Engkau ya Allah, yang mencintai Rasulmu Muhammad SAW, yang mencintai Al-Quranmu, yang mencintai semua orang yang Kau cintai dan membenci semua orang yang Kau benci. Ya Amin. Allah, ya Rob kami, selamatkanlah keluarga kami, anak kami, cucu keturunan kami dari semua fitnah dunia, dari maksiat, dari kezoliman, dan dari tipu daya syaitan, jin, Amin. manusia. Amin. Ya Rob Amin. kami, tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada ibu bapak kami, dan Amin. supaya kami dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepada kami dengan memberi kebaikan kepada anak cucu kami. Dan Amin. sesungguhnya, ya Allah, kami bertobat kepada Engkau. Dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Amin. Allah, kami mohon kelak di akhirat agar Engkau meridhoi kami, rahmati kami, mengampuni kami semua, ya Allah. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya, ya Allah, semuanya masuk ke dalam surgamu. Kami mohon ya Amin. Allah, selamatkanlah kami, jauhkanlah kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami cinta dari murkamu dan dari dahsyatnya siksa api neraka. Amin. Ya Rob kami, Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Amin. Allah, anugerahkanlah kepada kami istri, suami, dan anak-anak keturunan yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata kami dan jadi Amin. kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Rabbana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shogiro. Ya Rabb, Amin. ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Amin. Kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, Amin. berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia
Amin. bagian hidup di akhirat, dan hindari kami ya Allah dari api neraka jahanam. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian kita sudah sampai pada di penghujung acara. Jazakallah khair hasil pada Ustadz Satria Hadi Lubis yang telah memberikan materinya dan kajian kepada kita. Mudah-mudahan dengan uh, tausiah dari Ustadz Satria Hadi Lubis bisa mempertingkatkan ketakwaan kita dan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan keluarga kita. Uh, para jamaah sekalian, marilah kita tutup acara kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa Terima kasih atas kehadirannya para jamaah sekalian dan juga khusus pada Ustadz Sadia Lubis. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali nih Pak Ustaz, sudah lama nih. Setelah Masya sekian tahun Allah. GSM Unpaipa 2017 Pak Ustaz. Iya ya. Silaturahmi. Oh iya ya. Satu Alhamdulillah bulan. kita Aduh, ketemu luar lagi. biasa nih. Ketemu di sini lagi. Ya, alhamdulillah. Jazakallah. Jazakallah. Ya ya, sama-sama ya. Salam sukses semuanya. Amin, 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 amin. Selalu ya. Amin, amin, amin. Masih izin ya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.